Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini senang sekali saya bisa menyapa teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Semoga pada hari ini selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam menjalankan semua aktivitas, serta diberikan rezeki yang halal dan barokah, serta melimpah amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman ya, hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol dan sharing tentang anjloknya harga cabai di pasaran ya. Jadi sudah ada hampir 2 bulan ini harga cabai murah dan anjlok sekali. Siapa yang diuntungkan dengan harga cabai murah ini? Yang jelas konsumen jelas senang sekali karena harga yang murah. Akan tapi untuk para petani sebagai terlibat langsung di bidang pertanian dalam menanam juga tidak sedikit dalam mengeluarkan biaya untuk tanamnya. Jadi ada beberapa faktor ya. Sementara ini untuk wilayah Kediri, untuk pasokan cabai sebenarnya untuk daerah-daerah di wilayah Kabupaten Kediri ini juga tidak terlalu banyak panenan teman ya. Jadi stok di pasar induk Pare Kediri ini juga tidak terlalu banyak. Akan tapi kenapa harga-harga cenderung anjlok? Apakah mungkin karena masih efek PPKM ini? Apakah ada faktor-faktor yang lain seperti impor dari luar negeri? Kalau menurut saya sebenarnya stok di pasar induk Pare ini juga tidak terlalu banyak, akan tapi harga juga sangat murah dan anjlok sekali, jadi sangat merugikan para petani. Akan tapi juga untuk para konsumen sangat senang karena harga juga sangat murah. Menurut informasi dari berita-berita teman ya, karena Indonesia ini juga masih mengimpor. Kenapa pemerintah harus mengimpor padahal di dalam negeri saja masih surplus ya. Jadi para petani-petani di desa-desa di kabupaten-kabupaten mungkin yang luar Kediri, dari Malang dan Blitar dan lain sebagainya, banyak sekali masih banyak pasokan. Tapi kenapa pemerintah harus mengimpor cabai dari luar negeri? Untuk saat ini memang di Kediri ini khususnya di Pare, untuk permintaan dari luar Jawa biasanya dari Kalimantan itu bisa beberapa ton teman ya, bahkan 10 ton bahkan lebih. Beberapa bulan yang lalu juga sempat di atas 50.000 karena permintaan dari industri dan di luar Jawa juga sangat banyak sekali. Mungkin teman-teman untuk di wilayah luar Jawa Timur ataupun Jawa Tengah, apakah sama panen raya atau bagaimana kan kurang tahu. Tapi sebenarnya untuk pasokan di pasar-pasar sudah cukup lah, walaupun tidak dari luar dan impor. Seharusnya untuk pemerintah juga sangat harus ikut andil bagian dalam hal ini ya, supaya harga cabai ini dan mungkin sayuran-sayuran yang lain juga kembali normal, supaya para petani juga tidak merugi, karena untuk tanam sayuran dan lain sebagainya ini biayanya juga tidak sedikit teman ya. Seperti saya ini Pak, tanam kacang, tanam cabai ini tidak sedikit biayanya yang dikeluarkan. Akan tapi ketika waktu panen biasanya harga juga naik turun ya, nggak terlalu stabil. Jadi untuk kembali modal saja sudah lumayan. Kalau kembali modal yang banyak biasanya untuk biaya pekerja hari ini juga sangat banyak sekali ya, yang terutama cabai mulai tanam, setelah itu untuk biaya
pengobatan, obat-obatan dan lain-lain juga sangat banyak sekali. Karena butuh waktu beberapa bulan untuk tanam cabai mulai tanam hingga panen. Jadi ketika harga mahal juga alhamdulillah sangat bersyukur sekali. Tapi ketika harga seperti hari ini sangat murah dan anjlok sekali ini, petani juga sangat rugi banyak sekali. Bahkan di daerah Kediri ini banyak sekali yang dibongkar dan dicabuti untuk tanaman cabainya. Mungkin teman-teman yang lain di luar Kediri bisa sharing dan langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan sebagai petani seperti ini. Apakah kita harus usul dan demo kepada pemerintah bagaimana supaya harga cabai ini juga segera membaik. Sebenarnya kalau masih baru tanam tidak masalah, biayanya juga belum terlalu besar, tapi ketika sudah mulai panen, untuk panen saja untuk biaya para pekerja yang memanen itu tidak cukup ya. Jadi paling tidak kalau satu orang itu ongkosnya 50.000, ketika satu panenan itu harga 5.000, per orang dapat 10 kilo. Jadi sudah impas biaya panen dan untuk biaya pekerja. Tapi ketika harganya di atas 20.000 masih lumayan dan mending, teman-teman. Jadi kalau menurut saya untuk kenapa harga cabai hari ini sangat murah dan anjlok sekali, banyak faktor, teman ya. Pertama, mungkin dari pemerintah juga terlalu banyak mengimpor, karena juga tidak satu negara aja yang mengimpor ke Indonesia untuk cabai. Kalau di dalam negeri saja sudah surplus, kenapa harus impor dari luar negeri untuk cabai? Dan harga-harga yang lain kenapa juga belum bisa stabil ya untuk sayur-sayuran. Mungkin hari ini sudah mulai membaik, kadang beberapa bulan lagi sudah turun lagi. Mungkin teman-teman bagaimana ya solusi para petani di Indonesia ini supaya ketika kita panen itu harganya juga tidak terlalu jatuh dan anjlok. Jadi banyak sekali ya sudah biasa kalau sistem ekonomi, ketika barang banyak itu otomatis harga juga akan murah dan anjlok sekali. Akan tapi kalau terus-terusan seperti ini kan untuk para petani juga banyak mengalami kerugian dan butuh biaya untuk tanam dan lain sebagainya. Jadi juga ada pekerja dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punya gambaran gimana harga-harga ini juga bisa stabil. Apakah kita harus usul kepada pemerintah bagaimana supaya harga-harga ini kembali normal? Apakah karena efek PPKM ini juga berpengaruh? Tapi yang jelas untuk harga cabai murah ini mungkin juga faktor dari impor luar negeri, teman ya, sangat banyak sekali. Semoga saja untuk harga-harga cabai ini dan harga sayur-sayuran yang lain cepat pulih kembali. Yang penting kita sebagai petani tetap semangat, tetap berjuang, sehingga yang penting dapat menghasilkan tanaman yang bagus. Untuk harga kita serahkan kepada pemerintah, dan mungkin kalau orang Jawa itu biasanya rezeki-rezekian. Tapi kalau pemerintah sendiri bisa melindungi petaninya di Indonesia dan tidak mengimpor dari luar negeri, insya Allah untuk harga-harga juga stabil.
Baik teman-teman ya, untuk hari ini sharing-sharing tentang eh, kenapa harga cabai hari ini sangat murah sekali. Saya akhiri sekian dulu. Besok kita sambung lagi obrolan-obrolan kita tentang mungkin bagaimana cara kita bertani yang baik dan dapat hasil yang melimpah serta harga yang sangat bagus. Baik, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena subscribe itu gratis. Saya akhiri sekian dulu. Semoga kita tetap semangat, selalu berjuang, dan semoga barokah. Salam petani sukses dan jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.